Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas kepemimpinan G418 akan menerangkan materi mengenai kesesuaian gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi dan perilaku kelompok. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Devi Intania dengan NPM 2001 30 10 117. Selanjutnya ada Ninis Maritza Maulia dengan NPM 2001 30 10 086. Kemudian ada Dea Amanda Putri dengan NPM 2001 30 10 110. Lalu yang keempat ada Putri Aprilia dengan NPM 2001 30 10 118. Lalu ada saya sendiri, Aulia Frista Arvinda dengan NPM 2001 30 10 106. Kemudian ada Rahmika Syafira Mutia dengan NPM 2001 30 10 114. Dan yang terakhir ada Zevina Tantia dengan NPM 19 04 20 10 134. Dalam materi ini setidaknya ada 5 pembahasan. Yang pertama, ada macam-macam bentuk struktur organisasi. Yang kedua, ada konsep kelompok. Yang ketiga, ada pembagian kelompok formal dan informal. Yang keempat, kontingensi gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok. Dan yang kelima, kekuasaan dan kepemimpinan. Macam-macam bentuk struktur organisasi. Organisasi itu sendiri merupakan sekumpulan dari beberapa orang yang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa macam bentuk struktur organisasi. Yang pertama ada organisasi lini. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk lini disebut juga sebagai bentuk lurus atau bentuk jalur, serta merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa industri yang pertama. Ciri-ciri dari organisasi lini yang pertama, hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Yang kedua, selain top manager, manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana. Jumlah karyawannya sedikit, sarana dan alatnya terbatas. Bentuk lini pada perusahaan perseorangan, pemilik perusahaan adalah sebagai top manager. Yang terakhir, organisasinya kecil. Yang selanjutnya yaitu macam-macam bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi macamnya yang pertama yaitu organisasi lini dan staff. Kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staf di bawahnya untuk membantu kelancaran dan mengelola organisasi. Tugas para staf adalah untuk membantu memberikan pemikiran nasihat atau saran-saran, data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan. Pada struktur organisasi ini, hubungan antara atasan dan bawahan tidak secara langsung. Ciri-cirinya, hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Yang kedua, karyawan banyak dan organisasinya besar. Di sini ada 2 kelompok kerja dalam organisasi, sehingga ditekankan pada spesialisasi. Yang pertama, personal lini, dan yang kedua, personal staff. 3. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh F.B. Taylor. Organisasi fungsional ini merupakan bentuk struktur organisasi di mana spesialis menjalankan fungsi mereka tanpa wewenang atas orang-orang di luar yurisdiksi mereka. Ciri dari organisasi ini antara lain 1. Organisasi kecil. 2. Di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli. 3. Spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. 4. Target yang hendak dicapai jelas dan pasti. Dan yang terakhir, pengawasan dilakukan secara ketat. Organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Ciri dari organisasi ini antara lain, yang pertama, tidak terlihat adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan. Yang kedua,
spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional. Yang ketiga, pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. Yang keempat, struktur organisasi tidak begitu kompleks. Yang kelima, struktur organisasi secara relatif atau tidak permanen. Yang keenam, tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif. Yang ketujuh, semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Dan yang terakhir, para pelaksana dikelompokkan menurut tugas-tugas tertentu. Ya, selanjutnya kita akan membahas topik yang kedua, yaitu konsep kelompok. Konsep kelompok dilansir dari buku kajian ilmu sosiologi tahun 2019 karya Sri Muhammad Kusumantoro. Kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang mempunyai kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Setiap anggota kelompok sosial saling memperhatikan dan berhubungan satu sama lain. Selanjutnya topik yang ketiga, yaitu pembagian kelompok formal dan informal. Yang pertama, kelompok formal, yaitu kelompok yang menerapkan aturan sosial dan regulasi yang jelas bagi anggota maupun calon anggotanya untuk bisa bergabung secara tetap dalam kelompok dan untuk meninggalkan kelompok. Dalam kelompok formal ada aturan yang harus dipatuhi. Kelompok dapat dibatalkan jika ada anggota yang melanggar aturan tersebut. Ciri-cirinya yaitu diciptakan untuk tujuan tertentu yang jelas, pembentukannya disengaja dibuat, strukturnya jelas, hubungan antar anggota bersifat profesional, dan arah komunikasi antar anggota ke arah yang jelas. Yang kedua, kelompok informal, berbeda dengan kelompok formal. Jadi kelompok sosial yang tidak menetapkan aturan untuk bergabung menetap dan meninggalkan grup. Dalam kelompok informal, siapapun dapat masuk ke dalam kelompok tersebut dan kapanpun dapat meninggalkan kelompok tersebut. Ciri-cirinya yaitu terbentuk dengan sendirinya, keanggotaannya bersifat sukarela, tidak memiliki struktur organisasi yang baku, hubungan antara anggota bersifat personal atau kepribadian, dan komunikasi antar anggota dalam kelompok bersifat ke segala arah. Selanjutnya, kontingensi gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok. Teori atau model kontingensi menurut Fiedler tahun 1967 sering disebut teori situasional. Teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Model atau teori kontingensi Fiedler melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya, sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Penerimaan kenyataan dasar yang melandasi teori tentang efektivitas pemimpin dikembangkan oleh Fiedler, yang menerangkan teorinya sebagai contingency approach. Asumsi sentral teori ini adalah bahwa kontribusi seorang pemimpin kepada kesuksesan kinerja oleh kelompoknya ditentukan dua hal, yakni karakteristik pemimpin dan berbagai variasi kondisi dan situasi. Untuk dapat memahami secara lengkap efektivitas pemimpin, kedua hal tersebut harus dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu mengenai kekuasaan dan kepemimpinan. Dengan kekuasaan tersebut, pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya. Kekuasaan pemimpin tersebut bersumber pada 5 kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian ini didasarkan pada kemampuan, keandalan, dan pengetahuan seseorang terhadap suatu bidang tertentu, yang membuat orang tersebut secara alami akan memiliki pengaruh besar terhadap suatu organisasi. Yang kedua yaitu kekuasaan legitimasi. Pemimpin dengan legitimasi yang tinggi cenderung akan mempengaruhi orang lain karena pemimpin tersebut merasa bahwa ia memiliki hak atau wewenang yang lebih terhadap suatu organisasi. Yang ketiga yaitu kekuasaan referensi. Kekuasaan ini dimiliki oleh pemimpin yang memiliki karisma atau aura pemimpin terlebih dahulu. Oleh karena itu secara alami bawahan akan menurut kepadanya. Yang keempat adalah kekuasaan penghargaan. Kekuasaan ini merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan hadiah, penghargaan, atau upah lebih terhadap bawahan sehingga kinerja bawahan menjadi meningkat. Lalu yang terakhir adalah kekuasaan paksaan, di mana kekuasaan ini timbul karena posisinya yang kuat, di mana hal ini dapat menimbulkan rasa takut para bawahan dan akan mendorong bawahan bekerja tanpa kesalahan. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.